نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa dipertemukan pada kuliah hari ini. Dan yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam ini dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Lili Baryadi selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah singkat yang berjudul tentang sabar. Sabar dalam kata bahasa Arab itu yang berbunyi sobaro yasribun, yang artinya menahan. Sabar juga bisa diartikan sebagai banyak arti seperti sabar dalam melakukan perintah Allah. Melakukan perintah Allah itu dengan cara istiqomah, dengan cara ikhlas melakukannya. Dan yang kedua ada sabar dalam menjauhi larangannya. Sabar dalam menjauhi larangannya ini seperti menahan untuk tidak berbuat yang buruk, tidak berbuat yang tercela. Yang ketiga ada sabar terhadap segala takdir Allah atau ketentuan Allah.
Sabar ini yaitu sabar yang sama dengan rukun iman yang terakhir, yaitu qada dan qadar. Jadi percaya bahwa takdir Allah itu ada. Dan sabar itu termasuk akhlak atau perilaku yang sulit dijalankan. Karena kan sulit untuk selalu istiqomah, selalu sabar, itu sulit untuk melakukan sabar itu. Rasulullah juga pernah mengatakan orang yang terkuat di bumi bukanlah orang yang yang kekar, yang badannya sehat, bukan, tapi orang yang bisa menahan amarahnya. Itu adalah salah satu sabar. Kalau kita diberi ujian, kita juga harus sabar. Sabar itu sangat sulit untuk dilakukan, apalagi untuk menahan hawa nafsu. Untuk menahan hawa nafsu eh, banyak sekali tentang sabar. Dalam hidup ini ya sabar itu harus dilakukan untuk menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena sabar itu tadi sudah akan menjadi orang yang kuat jika kamu bisa menahan hawa nafsu itu. Ya segitu, sekian tausiah dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, meluruskan aja tadi Fahri yang Sobaro bukan Yasribu ya, tapi Sobaro Yasbiru, biar nggak salah paham. Oh ya, ya, makasih Dep. Yasbiru bukan Sobaro Yasribu. Makasih. Ya Allah, Oke. Makasih. Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lili Baryadi selaku dosen pengampung mata kuliah Pancasila dan teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Sebelumnya karena di sini materi terakhir, jadi bukan kami yang berpresentasi, jadi di sini kita akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa aktif untuk memberikan pendapat atau kesimpulannya masing-masing. Sebelum kami mulai sesi diskusinya, izinkan saya dan Saudari Risma untuk membacakan materi pada hari ini dan diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan materi yang ada pada PowerPoint yang akan ditampilkan agar teman-teman bisa paham dan jika ada keganjalan atau yang ingin ditanyakan di sesi diskusi nanti, atau ada yang belum dipahami, boleh banget nih teman-teman bertanya nanti di sesi diskusi. Dan yang menjawabnya boleh siapa saja, jadi bukan kami. Dan di akhir nanti kita semua harus menyimpulkan atau memberikan penjelasan yang dipahami mengenai judul hari ini, yaitu Geostrategi dan Ketahanan Nasional. Langsung saja di-share PPT-nya. Saudari Risma. Jadi di sini judulnya, maaf itu salah, bukan geografis, tapi geostrategi dan ketahanan nasional. Dilanjut. Apa itu geostrategi? Lanjut. Baik, di sini geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan
atau sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, geostrategi di Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Dilanjut. Nah, di sini tujuan. Tujuan yang pertama di sini dalam pengembangan geostrategis di Indonesia terdapat beberapa tujuan yang mendasari, menyusun, dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis aspek, ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam maupun aspek-aspek alamiah, yaitu untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Nah, adapun tujuan geostrategi ini merupakan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegak hukum serta ketertiban, terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran. Geostrategi Indonesia ini ialah sebuah strategi di dalam kemudian memanfaatkan konstelasi terselenggarakannya pertahanan serta keamanan, terwujudnya keadilan hukum serta keadilan sosial, dan adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Lanjut. Perkembangan konsep geografis. Konsep geostrategi. Konsep geostrategis Indonesia pertama kali dipakai oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Tetapi ide ini kurang dikembangkan oleh pejabat bawahan karena seperti yang kita tahu, Indonesia kembali diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948, sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan dari 1950, baris perkembangan politik dalam bentuk bangsa dan karakter dan bangunan yang merupakan bentuk tak langsung dari geostrategis Indonesia mirip seperti pengembangan jiwa nasional. Baik, selanjutnya itu ada konsep ketahanan nasional. Sebelumnya, konsep ketahanan nasional itu adalah suatu kondisi dinamis, suatu bangsa yang berisi kedaulatan dari ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Dan di sini ada konsep ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh yang pertama itu ada kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, ada kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. C. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan atau reguler dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan, the stability idea of change, menurut Usman 2003. Selanjutnya itu ada pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh aspek pertama itu ada pengaruh aspek ideologi. Nah, istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan logos, yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk.
Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dalam pengertian sehari-hari. Kata idea disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, itu sekaligus merupakan suatu dasar, pandangan, atau paham. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh aspek politik. Yang kedua, nah dalam pengaruh aspek politik itu dalam berkehidupan bangsa, istilah politik memiliki makna bermacam-macam dan kesemuanya itu dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama itu politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama. Dengan demikian, politik dapat dikatakan menyangkut kekuatan hubungan power relationship. Dengan kata lain, politik mengandung makna usaha dalam memperoleh, memperbesar, memperluas, serta mempertahankan kekuasaan yang ada dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah politics. Politik dipergunakan untuk menunjukkan kepada suatu rangkaian kegiatan atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang dianggap baik. Secara singkat, politik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang dalam bahasa Inggrisnya dengan istilah policy. Baik, selebihnya saya kembalikan ke moderator Kak Sinta. Baik, boleh ditutup dulu PPT-nya. Nah, sebelum kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan kesimpulan, di sini kami dulu yang akan memberikan kesimpulan mengenai geostrategi dan ketahanan nasional. Jadi di sini kesimpulan yang dapat saya ambil, selain yang bisa diartikan secara harfiah, geostrategi itu bisa diartikan sebagai metode atau aturan-aturan usaha untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana strategi pembangunan dan keputusan itu dibuat secara terukur, terarah, untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, tujuan konkretnya itu pembangunan nasional demi menuju kehidupan bangsa dan negara yang aman dan bermartabat. Berbicara mengenai geostrategi dan ketahanan nasional ini merupakan hubungan yang saling berkaitan dalam konteks suatu tujuan nasional. Tujuan nasional yang harus dikawal melalui geostrategis dan ketahanan nasional ini tentunya melibatkan semua orang yang berkepentingan di negeri ini tanpa terkecuali, bahkan juga seluruh warga bangsa Indonesia, dan menjadi kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia dalam mengawal, mengisi, menuju proses pembangunan nasional. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya silahkan kepada Saudari Risma. Baik, kalau menurut saya pribadi, ini singkat aja, geostrategis itu menurut saya itu kebijakan politik yang dipengaruhi oleh faktor geografi. Sedangkan kalau ketahanan nasional yang tadi saya jelaskan itu, menurut saya itu suatu kondisi yang harus dipertahankan terus-menerus. Begitu, terima kasih. Baik, ini langsung saja kita pilih melalui spinner ya, bentar. Bisa diperhatikan ya teman-teman siapa yang namanya kepilih. Nah, di sini ya sudah jelas kelihatan nama-namanya. Saudari Risma bisa tolong dihitung sampai 3, nanti saya putar. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang namanya terpilih berarti dipersilakan untuk memberikan kesimpulan. Saudari Vivia Alifatur Rahmah, silakan untuk memberikan kesimpulan. Sebelumnya di sini yang memberi kesimpulan kita kasih 5 orang ya. Jadi untuk yang pertama ini Saudari Vivia, silakan. Iya, Vivia dapat giveaway. Asik. Dapat duit nggak dapat duit? Random banget, Dapatnya Boy. Ini mah.
Sahid jagonya nih Banyak tebak. banget asli. Nanti Iya, jagonya tebak-tebakan Cok. Jackpot. jackpot it. 800 Spin lagi lah, spin lagi. Kak sampai 5 kali langsung. Oke, langsung ya. Satu lagi, bisa tolong dihitung Saudari Risma? Oh, langsung, nggak jadi jawab dulu. Enggak, biar langsung aja nanti urutannya jadi tahu bisa disiapin. Jan gua. Ya, siap. Oke, baik. Kita spin lagi ya. 1, 2, 3. Nah, untuk memberi kesimpulan yang kedua itu Saudara Ardiansyah Siregar. Lah, muternya cuman ke kanan doang gitu, nggak ke kiri. Kurang tekan itu. Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Putaran ketiga. Ayo 1, 2, 3 dimenangkan oleh Fatur Rahman. Asik. Biaya dipotong pajak. Kiran beginian menang. Bahkan Ini yang ketiga ya. coffee. Lanjut lagi. Mantap tuh kata Pak Lili. Baik. Yang keempat sekarang. 1, 2, 3. Sahid. Ya, jatuh kepada siapa? Sahid. Saudari Lia Amalia. Saudari Lia. Ngelek. Ore. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, oke, untuk yang terakhir, yang spesial jatuh kepada 1, 2, 3. Irfan. Yang terakhir, Saudara Hafiz Mubarak. Jackpot. Akhirnya gua nggak kepilih. Oh, Salman masukin katanya. Nggak kepilih kan? Salman pengen dimasukin. No, jangan. Oke, boleh langsung dipersilakan kepada Saudari Vivia. Ya, langsung saja ya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang yang saya ketahui tentang geostrategis. Kalau menurut saya, geostrategis itu secara sederhana artinya bangsa Indonesia bagaimana memandang dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan-kebijakan tujuan dan sarana-sarana dengan tujuan mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja menurut pengetahuan saya. Baik, terima kasih Saudari Vivia yang telah memberikan kesimpulan. Berarti Saudari Vivia sudah paham ya. Nah, untuk selanjutnya tadi yang kedua siapa? Saudara. Saya. Oke, Saudara Ardiansyah disilahkan. Tentang geostrategi ya. Jadi yang saya dapat tadi itu geostrategi itu dapat berfungsi untuk mendukung kebijakan luar negeri berdasarkan faktor geografi. Itu sih mungkin yang saya dapat dari PPPT tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, disilahkan kepada saudara siapa? Oh ya, saya. Oke. Jadi yang ini tentang ketahanan sosial yang saya pahami itu, jadi ketahanan sosial tuh kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, terus kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai masalah atau ancaman dari luar negeri maupun luar negeri, gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Selanjutnya, Saudari siapa? Lia ya? Saya. Oke, silakan.
Jadi geostrategis itu menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan HANKAM maupun aspek-aspek lainnya. Segitu. Oke, makasih Lia. Untuk yang terakhir tadi siapa? Saya Hafiz Mubarok. Oke, Salman. silakan. Jadi Cahit. geostrategi itu menggambarkan ruang hidup nasional. Nah, jadi ketahanan nasional adalah wujud dari geostrategi di Indonesia. Jadi tujuan geostrategi ini mengembangkan potensi secara nasional serta membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia dari mulai ketertiban, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, pertahanan, keamanan, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih banyak Saudara Hafiz. Jadi di sini biar yang lain juga dapat memberikan kesimpulan. Jadi kita lanjut lagi ya. Bentar. Sampai berapa ronde? 3. Ini baru ronde pertama, kedua 5 orang lagi. Jadi yang nggak dapat berarti beruntung itu. Harusnya nyesel lah, nggak bisa ngasih kesimpulan. Berarti Kayaknya mau alhamdulillah ada banget. yang semangat. Oke, lanjut lagi Saudari Risma, silahkan dihitung. Kencang-kencang baik. muternya. Itu udah dari sananya. 1, 2, 3. Big win. Ya, selamat kepada Super win. Liri. Saudari Liri. Lanjut lagi. Silahkan dihitung dulu Saudari Risma. Untuk yang kedua, mari kita spin lagi. 1, 2, 3. Selamat kepada Saudari Gina Lutfia. Baik, untuk yang ketiga, silakan di spin Kak. 1, 2, 3. Selamat kepada Saudari Mawaddatul Fatihiyah. Akhirnya. Panik. Yang keempat ada Muhammad Rizky Irawan. Oke, dilanjut lagi. Ya, yang terakhir baik Kasinta. 1, 2, 3. Siapa yang akan menyimpulkan? Yang terakhir, selamat kepada Saudara Hermawan. Oke, udah 5 ya. Silahkan untuk yang pertama memberikan kesimpulan. Kepada Saudari Liri. Panggilan untuk Liri. Mas Saudari Vivi, siapa? Liri hadir? Bentar. Kali lagi panggilan untuk Saudara Liri. Di sini ada di partisipan.
Segera on mic. Oke, Dilanjut, Kak. Mungkin bisa yang lain dulu. ya, sambil nunggu yang lain, lanjut ya, Saudari Gina Lutfia. Apakah hadir, Saudari Gina? Masih di kamar mandi. Oh, oke. Berarti lanjut ini Saudari Wawa ya? Oke. Oke. Ya, dalam sepemahaman saya mengenai geostrategi yaitu suatu cara dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan bangsa yang berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Adapun tujuan geostrategi yang pertama itu ada menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional. Kemudian yang kedua alamiah, yang terakhir itu menjunjung tugas pokok pemerintah Indonesia. Terus setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya itu harus memiliki suatu ketahanan nasional. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Wawa. Nah, sebelumnya tadi Saudari Lirih apakah sudah hadir? Saudari Gina? Oke, jika belum lanjut, tadi Saudara Rizky, silahkan untuk memberikan kesimpulan. Oke, Sinta. Singkat aja ya. Oke, menurut saya itu geostrategi bertujuannya itu untuk mengembangkan potensi secara nasional serta membantu menunjang tugas pemerintah Indonesia dari mulai ketertiban, terus kayak meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat, pertahanan juga, keamanan juga, keadilan sosial, sama keadilan hukum. Mungkin itu sih tujuan-tujuannya, tujuan pokoknya. Oke, jadi ngejelasin Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oke, lanjut. Tadi sebelumnya Saudari Lirih sudah hadir. Saudari Gina? Masih belum juga, jadi langsung aja. Ini yang terakhir, Saudara Hermawan. Silahkan. Ya. Menurut pemahaman saya, geostrategi itu strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Udah sih, itu saya tangkap. Oke, terima kasih Saudara Hermawan. Saudari Lirih, apakah sudah siap? Saudari Gina? Ya, hadir Gina ya. Iya, silahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung ataupun yang tidak langsung. Makasih. Oke, makasih kembali. Saudari Lirih, bagaimana? Sinta, itu ya? si Lirihnya masih di WC. Oh, oke. Ya, dari mana lu? Udah, nggak apa. Dia ngechat gue anjrit. Buset, di WC main HP, Cok. Ya udah. Nah, kita lanjut aja ya. Jadi sesi selanjutnya itu ya nanti yang terakhir kita pilih lagi melalui spinner. Jadi untuk sekarang sesi pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung on mic dan nanti yang menjawab boleh dari teman-teman yang lain. Disilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya yang belum paham mengenai geostrategi dan ketahanan nasional. Tuh, nanya yuk.
Ayo silahkan yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Iya, Saudari Ratu. Tes masuk ke sorenya. Masuk. Mau tanya kan tadi dipaparin tujuan-tujuan geostrategis. Nah, apakah tujuan geostrategis di Indonesia ini udah terwujud semua atau belum? Makasih. Baik, terima kasih Ratu atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ratu? Apakah tujuan-tujuannya sudah terlaksana? Bagaimana teman-teman? Silahkan usulkan pendapatnya yang tahu. Tujuan apaan ya? Ya maksudnya tujuan terlaksananya pertahanan apa gitu. Geostrategis. Ratu, tujuan apa tuh nggak kedengeran? Tujuan kan tadi dipaparin tujuan-tujuan geostrategis. Nah, apakah tujuan geostrategis itu udah terwujud belum di Indonesia? Udah terwujud semua apa belum? Belum. Belumnya kenapa tuh? Ini yang lain boleh jawab, Kak Sinta. Boleh, silahkan. Di sini. Bebas berpendapat. Ya, kalau menurut saya belum ya, karena kan geostrategis tuh pasti berkaitan dengan wilayah. Kita tahu kan bahwa Indonesia ini punya kekayaan alam kan yang sangat banyak gitu dari Sabang sampai Merauke. Tapi kembali lagi tuh pemanfaatan kekayaan alamnya belum maksimal. Itu contoh dari geostrategis itu belum diterapkan secara maksimal. Kenapa? Karena terkadang warga Indonesia tuh nggak tahu apa aja yang terdapat di tempat yang ia tinggali. Jadi kayak kurang pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya juga dapat mempengaruhi hal tersebut. Apalagi kayak dalam hal untuk eksplorasi gitu, seperti membutuhkan teknologi yang cukup baik, tapi sayangnya Indonesia kan bidang teknologinya belum terlalu memumpuni gitu, seperti negara-negara maju yang lain. Jadi kalau dibilang udah terlaksana tujuan-tujuannya itu menurut saya belum. Seperti itu, Ratu. Oke, makasih. Tapi kalau menurut saya ya, geostrategi tapi dalam segi pertahanan itu sudah mulai bagus karena kan pertahanan Indonesia juga ditakuti sama negara-negara lain. Nah, tujuan dari geostrategi dalam segi pertahanan kata saya sudah sudah memenuhi gitu, sudah terwujud. Seperti halnya kan mulai dari pembaruan alutsista seperti itu. Kalau misalkan dari segi pertahanan ya. Tapi kalau misalkan emang dari segi geografisnya kayak kepulauan seperti itu memang belum terpenuhi semuanya. Tapi kalau misalkan dalam segi pertahanan, menurut saya itu mulai terpenuhi, tujuannya sudah mulai terpenuhi hampir semuanya. Seperti kan alutsista, seperti terus pertahanan dan TNI angkatan udara, angkatan darat, prajuritnya semua mulai ditakuti di Asia, bahkan di negara-negara lain, bahkan Amerika sekalipun Rusia. Seperti itu. Terima kasih. Itu dalam segi pertahanan mungkin ya. Ini saya juga nganggapnya belum. Soalnya kan tadi kan tujuan geostrategis ini ada tuh terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Menurut saya di Indonesia juga di Indonesia terwujud keadilan hukum dan keadilan sosial itu belum. Bisa dilihat lah ya kan di berita-berita kayak contohnya gitu. Kayak ya hukum itu bisa dibeli, kayak korupsi dapat diskon hukuman. Jadi belum. Menurut saya tujuan geostrategis di Indonesia itu belum terwujud itu. Itu aja sih. Ini hamba Ridwan ya. Terima kasih. Hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Seperti itu ya, Salman. Oke, makasih.
Maaf sebelumnya, Saudari Lirih, apakah sudah siap untuk memberikan kesimpulan tadi sebelumnya di sini? Saudari Lirih. Panggilan untuk Lirih. Segera on mic. Oke, lanjut lagi ya. Kan tadi sudah ada pertanyaan dari Saudari Ratu. Nah, di sini saya mau bertanya. Kira-kira peranan mahasiswa dalam mempertahankan ketahanan nasional itu apa aja sih? Boleh yang tahu langsung disebutkan. Saya, Kak, saya. Oke, silahkan. Saya, Kak, saya. Jadi kalau menurut saya, peranan kita sebagai mahasiswa itu yang pertama ada belajar dengan baik, kalau enggak kita membudayakan membaca gitu. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, yang lain? Terjun ke lapangan langsung. Izin menjawab. Kalau menurut saya itu, kayak pengabdian ke masyarakatnya itu gimana, terus saya lebih terjun. Mahasiswa itu kan lebih banyak aksi ya, maksudnya lebih banyak gerakan-gerakan, perubahan-perubahan gitu. Nah, mungkin kalau menurut saya sih lebih ke pengabdian masyarakatnya gimana gitu. Mungkin saya mau jawab juga. Sebenarnya ada beberapa poin ya. Peranan mahasiswa dalam geostrategis, terutama dalam memperkokoh ketahanan nasional. Seperti halnya kita bisa sebagai selaku mahasiswa harusnya memberikan ketauladanan ya sebagai mahasiswa, sebagai pemuda atau pemudi yang berpendidikan tinggi gitu kan. Dengan mengedepankan toleransi dan juga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Sebagai kita kan orang yang berpendidikan tinggi, sebenarnya harus mengedepankan toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan yang bermasyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan inovasi dan menghargai kearifan lokal gitu kan. Seharusnya seperti itu, kearifan lokal, seperti halnya memakai brand-brand lokal gitu, tidak memakai brand-brand luar ataupun brand-brand hype sekarang gitu kan, agar bangsa Indonesia tidak bergantung terhadap nilai-nilai asing kan, sebenarnya seperti itu. Lalu yang ketiga ini menunjukkan moralitas dan juga karakter yang kuat seperti itu. Itu tujuan dalam memperkokoh ketahanan nasional menurut saya sebagai mahasiswa gitu. Terima kasih. Hamba juga ingin menjawab ya, ini hamba namanya Muhammad Ridwan. Nah, apa sih peran mahasiswa itu dalam mempertahankan ketahanan nasional? Jadi satu itu nggak egois ya. Ini artinya sebagai seorang pemimpin atau pemuda harus peduli pada lingkungan sekitarnya, atau minimal inilah bisa mengenal dengan baik orang-orang di sekitarnya. Dua, sebagai agent of change. Jadi mahasiswa atau pemuda harus mengambil peran nih dalam memajukan bangsa dan meningkatkan ketahanan nasional, khususnya di bidang politik, karena politik sangat mempengaruhi berjalannya kebijakan publik. Diharapkan pemuda juga menjadi penggerak perubahan ke arah yang lebih baik bagi sesama pemuda lainnya. Terus ketiga, membentuk mahasiswa yang bermoral tinggi dan sesuai dengan kaidah agama. Jadi mahasiswa sekarang saatnya memiliki jiwa bangga dan cinta menjadi warga Indonesia yang dapat dieksplor ke negara-negara lain, bukan hanya dalam bentuk demo atau hal-hal yang merusak citra bangsa Indonesia, namun dibuktikan dengan hal-hal yang positif dan nyata bahwa negara Indonesia adalah negara cinta damai, terpelajar, dan negara maju. Nah, terus yang keempat, para generasi muda sekarang juga harus dapat bersatu dan damai walaupun beda agama, suku, budaya, atau toleransi itu ya. Terus yang kelima, dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di negara kita.
Terus keenam itu memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara Indonesia yang mandiri dengan mencontoh karakter para pahlawan bangsa kita. Seperti itu. Itu dari saya sendiri. Terima kasih. Iya, Mbak. Sama, mantap, mantap. Oke, makasih buat semuanya yang sudah memberikan penjelasannya masing-masing. Bagi teman-teman yang ingin memberikan usulannya, silahkan yang lain. Moderator masih boleh bertanya nggak? Boleh, silahkan. Ya, saya Mafrude ingin bertanya tentang ketahanan nasional. Di masa pandemi ini yang di mana-mana itu kan serba terbatas. Nah, apakah hal tersebut itu dapat mempengaruhi ketahanan nasional bagi suatu bangsa, terutama bangsa kita ini? Terima kasih. Saya boleh nanya juga nggak? Boleh, Saudari Nisa. Ya, saya mau bertanya. Geostrategis ini ada kekurangannya nggak? Kira-kira? Apaan Saudara Nisa? Tidak kedengaran. Ada kekurangannya nggak geostrategis? Geostrategis ini kan metode. Nah, metode ini ada kekurangannya tidak? Saudari Nisa boleh nggak diketik di chat? Ini pertanyaannya, kekurangan geostrategis ada nggak sih? Gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, makasih. Saya izin jawab ya pertanyaan dari Saudari Nisa. Jadi kalau menurut saya sendiri, dari geostrategi itu tidak ada kekurangannya ya yang saya tahu. Karena kan geostrategi ini diartikan sebagai maknanya saja sebuah cara atau metode. Jadi menurut saya tidak ada kekurangannya gitu dalam ketahanan nasional ini. Mungkin dari yang lain ada ya. Enggak. Jadi ya itu emang Ada deh. geostrategis itu emang caranya kan namanya juga strategi ya Nis. Nah itu caranya. Nah itu kalau misalnya pemikiran kamu ada yang salah-salah itu bukan caranya gitu, tapi itu tindakannya gitu. Gimana nanti kita masyarakat atau pemerintah nerapin geostrategis tersebut. Jadi geostrategisnya nggak salah. Kalau misalnya ada yang salah itu juga dalam hal tindakannya. Gitu Nisa. Penerapannya ya, yang salah. Iya, penerapannya. Saya mau jawab yang ini deh, pertanyaan siapa namanya Mafrudo. Sebenarnya bukan mempengaruhi, justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan, dengan kita geostrategi ini, justru malah kita harus sebagai bangsa kan setengah diuji nih, dimulai dari ketangguhan masyarakat kan dalam menyiapkan kondisi kesehatan gitu kan untuk bertahan melawan virus corona tersebut seperti itu kan. Justru malah harus jadi sebagai pemulihan gitu. Maka sebagai pemerintah seharusnya kan berperan sebagai komando gardu terdepan untuk melawan virus corona ini seperti itu. Sebab kan apalagi kan bahan-bahan pokok melambung tinggi. Tapi sayangnya di Indonesia ada saja gitu kan oknum masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi gitu. Di tengah-tengah pandemi ini bisa-bisanya seperti itu kan, seperti menimbun pangan seperti kan, lalu PCR. ada yang menyebutkan sebagai bisnis PCR lah, lalu masker kan seperti itu, hand sanitizer dulu gitu sebenarnya. Tapi ada saja oknum yang seperti itu. Padahal kan justru kita sebagai bangsa Indonesia
harus bisa lebih menahankan ketahanan kita gitu kan, harus bersama-sama gitu pemerintah dan juga masyarakat gitu, seperti itu mungkin yang bisa, harusnya tidak mempengaruhi, justru harus bisa meningkatkan geostrategi kita gitu di Indonesia gitu, bukannya mengurangi tapi harus meningkatkan ketahanan nasional kita dalam pandemi seperti ini gitu, bukannya makin menurun tapi harusnya semakin meningkat seperti itu. Tapi kan nyatanya enggak. Iya kan memang nyatanya Kayak kemarin, kan saya tadi bilang kayak seharusnya, tapi kan ada oknum yang seperti itu. Seharusnya kan tadi bilang seharusnya, tapi emang nyatanya nggak semuanya gitu loh. Tapi kan ada mulai peningkatan yang signifikan seperti halnya di Jakarta. Memang ada beberapa kota yang nggak semuanya seperti itu. Seharusnya kayak kan contohnya pemerintah seperti itu. kayak contohnya kemarin pas lagi mudik itu kita ini yang dari daerah-daerah ini dilarang mudik, tapi kenapa dari yang luar gitu malah dibebasin gitu datang ke sini, tenaga kerja asing gitu. Nah itu kan contoh salah satu ketahanan nasional di saat pandemi seperti ini Kurang. udah mulai berkurang gitu. Iya, Dev. benar sekali. Makanya justru itu kita kan harus sama-sama saling gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang berpengaruh, nggak berpengaruh dong, bukannya enggak. Tapi kan emang ada beberapa hal yang mempengaruhi. Ya walaupun halnya seperti itu. Jawabannya iya mempengaruhi. Bahkan kata Sri Mulyani juga kan kata itu kan mulai sekarang signifikan, mulai pemulihan ekonomi Indonesia itu mulai naik seperti itu, seperti halnya seperti kemarin gara-gara ada pandemi COVID seperti ini kan jadi sering cuci tangan, terus jaga jarak, seperti itu, jaga kesehatan. Mungkin ada yang nggak setuju atau gimana? Tadi Fatma tadi menyebutkan apa tadi yang mudik-mudik itu, bisa dijelaskan kembali? Asing masuk, Wan. Oh, kalau menurut saya sih bangsa asing kan masuk ke sini tuh. Itu ya gimana ya? Ada keuntungannya juga tuh. Karena kan turis-turis kan pada kesini kan ya uangnya kan pada masuk ke ini enggak sih, ke negara gitu, kayak tenaga-tenaga asing juga gitu sih keuntungannya. Masalahnya Iya. kan Masalahnya tenaga bukan turis, kerja masalah bukan Indonesia turis. Emang berkurang ada sekarang. Lah, Bukan turis. Bukan turis. Kalau bukan Bukan turis apa turis. dong? Ya, Tenaga kerja, bukan tenaga kerja. Juga nggak sih Bukan. waktu itu? Sekarang kan pengangguran Waktu itu kan Indonesia bertambah. Boleh Saudari Fauzia tadi ingin bagaimana? Coba izinkan dulu. Emang menguntungkan sih, tapi kan kita ngelihat ke kondisi juga kan. Waktu itu kan kondisinya emang lagi mewabah pandemi dan dimana kita emang harus nggak boleh kemana-mana gitu loh. Ya, lagi Kalau lockdown misalkan pasti posisinya. iya, waktu itu kan kondisinya emang tidak memungkinkan buat kita aja yang di dalam nggak bisa ke daerah lain kayak gitu. Masa yang di luar bisa ke dalam. Iya Iya kan kan, kayak nggak waktu adil itu kan gitu kan jadinya. kayak dengan ada alasan pengen ada steril tuh. Tapi bangsa asing malah pada masuk gitu. Lah, Anda Nah, aja itu. masih keluar-keluar di masa pandemi boleh kan? Ya. Itu kan Ya sekarang. tuh bukan gitu, Wan. Lu Ya sebenarnya sih itu kayak toleransi gitu nggak sih? Itu kesadaran lu Dulu kita sendiri masih lah. melemah. Diri Ya. kita maksudnya kita pengen pandemi ini cepat berakhir atau enggak gitu. masih kurang adil. Yang penting kan sesuai protokol. Iya. Ya tapi Penting kenapa sesuai negara Kalau lain? misalkan tenaga kerja Iya, masuk, kalau misalkan Tapi kenapa negara lain? tenaga kerja Itu juga. menguntungkan, Nah, Mohon itu maaf, menguntungkan bentar, negara kita bentar. juga. Pekerja lain juga. Udah. Bentar Udah. ya, biar. Nah, boleh ini tadi Saudari Fahri didengarkan dulu, baru teman-teman bisa. Inspirasi Iya, Banteng. satu gitu jangan langsung nimbrung kan ini. Oke. Gitu, nggak Udah. Ya juga diskusi, Cok. Ya Tapi udah Fahri lanjut. ya kalau untuk negara kita sendiri kan ya nggak. Macet. Nge-lag ya, oke. Ya, macet Ya, dah. malah ghosting menghilang. Enggak, itu udah bisa. Udah Lanjut, Banteng Fahri. merah, Banteng merah. Mengapa negara lain loh, sedangkan negara kita ya sedang lagi susah-susah gitu loh. Kenapa? Ya dia juga bukan turis masalahnya. Maksudnya itu bukan turis, dia tuh kayak pekerja di sini juga gitu, juga tinggal di sini Iya gitu. benar. Dan nggak bisa bahasa Indonesia, Cok. Ya kalau turis kan kalau tidak bisa bahasa Indonesia nggak masalah, tapi kalau pekerja asing yang bisa dikatakan kenapa kok bisa gitu loh dia masuk sini, tapi sedangkan kita lagi sedang
terpuruk gitulah. Ya, jawab. Saya jawab. Silakan. Kalau misalkan dia emang pekerja asing ya, karena memang menjalin hubungan kerjasama kan perlu ada pertemuan. Nah, pasti kan harus ada survei segala macam, dan kalau misalnya Indonesia pengen maju kan juga perlu, berarti orang luar itu masuk ke Indonesia. Benar. Makanya dijalankan sesuai protokol, berarti untuk menunjang ekonomi juga perlu dong. Benar sekali, Akmal. Seperti itu. Kan kerjasama juga menguntungkan Indonesia juga kan antar negara. Ya, pokoknya kerjasama kayak Indonesia sama Singapura, kayak kalau semakin kerjasamanya dua negara itu semakin menjalin dengan baik, otomatis kan kayak ada timbal baliknya nggak sih, ada feedbacknya gitu buat Indonesia sendiri. Ya di masa pandemi kayak Cina ngasih bantuan kayak 2 juta vaksin ya kan, kayak Sinovac, kalau nggak salah Sinovac deh, yang waktu itu 2 juta vaksin. Karena itu kan awalnya kayak bekerja sama kayak gitulah antar negara itu, dua negara itu. Menguntungkan Indonesia juga. Berarti nggak sih di masa pandemi juga? Ya. Tapi kena izin masuk ke Indonesia gimana, Wan? Apa? Tenaga kerja Indonesia gimana tuh yang pengangguran banyak? Ya. Nih, gini dah. Sekarang kalau masalah tenaga kerja itu kan balik ke sumber daya manusianya sendiri, SDM-nya. Iya, benar. Apakah Indonesia sudah mengembangkan? Nah, tanda kutipnya di situ kan, sedangkan Indonesia sendiri SDM-nya kan kurang. Benar. Berarti yang bermasalah di Bukan SDM-nya dari kurang, pihak nggak Indonesia-nya. kurang. Indonesia tuh nggak sekarang kurang. Banyak orang SDM-nya jenius banyak, tapi tapi nggak orangnya kan dilihat. yang berkualitas kurang. Yang pertanyakan nggak itu. dilihat. Maaf sebentar, ini diperhatikan dulu ya buat sesi diskusi ini. Jadi dimohon didengarkan dulu teman yang lain, dan kalau yang mau menyanggah atau masuk disilahkan izin masuk seperti itu, bilang dulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Biar lebih tertata. Siap. Siap, Kak. Menyanggah. Silahkan. Sumber daya manusia di Indonesia itu sebenarnya nggak kurang ya. Bahkan banyak banget potensi-potensi yang kayak kita orang tuh nggak tahu gitu, nggak viral gitu. Padahal ternyata dia punya kemampuan yang bagus kayak gitu. Jadi kan banyak banget juga kan orang yang kesusahan nyari kerja karena lapangan kerjanya yang nggak ada gitu. Atau bahkan orang-orang yang kayak rela nih kerja apa aja, yang penting kerja. Jadi sebenarnya tuh bukan sumber daya manusianya aja yang kurang, tapi mungkin emang apa sih pengalokasiannya. Wadah. Izin sanggah. Yang belum Izin sanggah. untuk Baik, silakan. menampung. Bentar sebelumnya. Iya. Nih, saya menjelaskan ya dari prospek kehidupan bapak saya sendiri. Bapak saya bekerja sebagai di perusahaan perminyakan. Sedangkan perusahaan perminyakan itu menambangnya di Indonesia. Tapi yang megang orang Nigeria, orang Jerman, orang luar. Berarti yang salah sekarang siapa? Kualitas orang Indonesianya kurang. Apa orang luarnya yang salah? Izin. Silahkan, Fauzia. Bentar, tambah lagi. Tanda kutip bapak saya kerja di perminyakan sudah lebih dari 30 tahun. Dari dia tamat SMA di perminyakan. Baik, bagaimana yang lain? Yang ingin? Ayo, jadi yang salah mana tuh? Iya. Sebenarnya ya izin menyanggah ya. Sebenarnya Indonesia ini punya gitu, tapi nggak ada wadahnya buat menyatukan gitu loh, supaya sebenarnya kita punya banyak tapi nggak ada yang bisa melirik gitu loh. Oh ini bisa, kita nggak ada gitu. Jadi dia cuma hanya belajar gitu loh, nggak bisa sampai situ gitu. Dan Indonesia juga kalah gitu dalam teknologi, dalam ini. Jadi seperti itu. Berarti yang salah dari kualitas SDM-nya kan? Balik lagi ke salahnya Indonesianya. Izin. Sebenarnya ya, silakan Saudara Dava. Bentar. Maksudnya kan masalah tenaga kerja asing ya dalam masa pandemi ini. Sebenarnya tenaga kerja asing boleh masuk, cuman ada beberapa kategori itu dalam, kalau nggak salah waktu itu Menteri Mahfud MD ya, kalau nggak salah Menteri Hukum dan HAM waktu itu ngeluarin
apa sih namanya, 14. undang-undang. Nah, jadi, kalau nggak salah ada 5 kategori tenaga kerja asing itu boleh masuk pada saat pandemi ke Indonesia ya. Yang pertama itu, tenaga kerja asingnya itu mempunyai visa, visa diplomatik ataupun visa dinas, seperti itu. Lalu juga, tenaga kerja asing ini mempunyai izin tinggal diplomatik, seperti itu, ataupun izin tinggal buat kerja dinas. Dan juga yang ketiga itu, orang asing ini, kerja ataupun datang ke Indonesia itu dengan tujuan kesehatan ataupun kemanusiaan, seperti itu. Lalu seperti halnya yang terakhir itu serta misalkan, bawa alat angkut yang berat ataupun alat angkut yang lain-lainnya seperti itu pada saat pandemi itu boleh masuk tenaga kerja asing. Kalau misalkan setelah pandemi ataupun sebelum wabah, adanya wabah ya kan bebas masuk. Kan yang nggak boleh itu tenaga kerja asing yang ilegal, seperti itu yang tidak punya visa, yang datang langsung datang Nah, aja nggak ada visa seperti itu. nah itu menguntungkan juga tuh Indonesia tuh ada visa, iya nggak? Dan juga Waduh. seharusnya tenaga kerja asingnya itu, sebagai apa namanya, harus mematuhi protokol kesehatan seperti halnya kalau misalkan disuruh pemerintah karantina 14 hari ataupun 1 bulan, maka tenaga kerja asing itu harus Benar. nurut. Kalau misalkan nggak nurut, maka ya kan Dibuang balik lagi ke asalnya. di peraturan seperti itu. Sebenarnya boleh, Dibuang, tapi ada beberapa baliknya ke kategori protokol kan. tenaga kerja asing harus boleh masuk pada saat pandemi, tapi tadi ada beberapa kategori. Contoh sebenarnya dalam tujuan kesehatan ataupun kemanusiaan. Seperti itu. Benar sekali. Berarti tidak melemah. Izin masuk. Keluar. Iya, silakan Fatma. Keluar. Ya. Kita dari tadi ngebahas tentang TKA-nya kan. Emang kalau misalnya dilihat gitu dari segi ekonomi kan TKA di situasi pandemi ini menguntungkan, tapi kan pada saat itu orang-orang yang mudik kan nggak bisa. Itu emang orang yang mudik yang udah sesuai dengan protokol kesehatan gitu, yang emang pengen ketemu sama keluarganya. Emang itu apa merugikan untuk negara? Pertanyaannya kayak gitu. Ya, izin jawab ya. Yes. Sekarang balik lagi. Silakan. Kalau misalkan dia mudik ya, pasti kalau balik ke kampung ada kumpul-kumpul lagi kan. Sama aja dong, yang penting kan dia kan udah mematuhi protokol kesehatan, sama Tapi aja kayak apakah dia TKA juga kan pulang ngumpul-ngumpul gitu. kampung itu ada kepentingan ya? Iya. Sedangkan TKA Ada itu kan kepentingan nggak? kepentingan datang ke Indonesia bukannya sekedar wisata, tapi mereka bekerja untuk memulihkan perekonomian juga. Kalau orang mudik, Jadi makanya kan kemarin itu maksudnya ada merugikan gitu. Orang yang mudik itu merugikan. merugikan. Kalau kata tegasnya merugikan. Merugikannya gimana? Sekarang gini, kalau misalkan dia pulang kampung. Nah, kan sekarang diperlakukannya sistem PPKM. Kamu pulang kampung. Pasti pulang kampung itu diwaktuin, misalkan seminggu. Apa kamu bakalan karantina? Waktu karantina aja 14 hari. Ayo, dari situ aja sudah nggak cukup waktunya. Nah, habis itu kan itu ada namanya surat keterangan masuk. Surat keterangan masuk itu kan berarti ada kepentingan. Kepentingan buat apa? Buat kerja. Makanya waktu kemarin itu awal-awal PSBB itu ada surat keterangan masuk itu SKTM. Itu buat apa? Itu buat orang-orang kerja, buat orang-orang yang ngambil berkas. Kalau misalkan dia kagak ada kepentingan, lebih baik di rumah untuk mengurangi interaksi antara sesama. Bisa mudik nyogok. Ya bener tuh, bener asli. Nyogok. Sebenarnya sih ya izin. Sebenarnya harus ada kebijakan juga sih buat pemerintah juga kan. Jadi biar tidak ada kecemburuan sosial gitu loh antara orang asing dan orang Indonesia sendiri. Terkan kalau misalkan seperti itu kan yang hal seperti ini kan yang terjadi jadinya kan ada kecemburuan sosial. Masa orang asing TKA boleh masuk seperti itu kan, tidak semua orang Indonesia tahu apa namanya SOP-nya seperti itu kan gitu. Jadi harusnya pemerintah juga ada kebijakan benar-benar apa namanya harus adil seperti itu antara tenaga kerja asing dan juga negara kita sendiri Indonesia rakyatnya seperti itu mungkin ya. Iya, itu ya. Iya. Tapi emang izin menambahkan dikit, tapi kan mungkin emang sekarang emang gara-gara pandemi sudah mulai berkurang, mungkin SOP-nya akan dikendorkan. Kan kemarin kan kagak dikendorkan soalnya kan masih awal-awal masih terlalu parah.
Nah iya, seperti itu. Kan sekarang Makanya pandemi kan mulai masih turun ada kan. kompensasi. Kemarin iya ada apa Mandalika kan GP Superbike itu kan bisa memulihkan ekonomi Indonesia wisata. Karena kan sekarang sudah mulai turun kan pandemi seperti itu. Tapi kan katanya ada corona baru gitu ya. Ya seperti itu. Tapi bener nggak sih corona ini dijadiin politik juga buat para orang-orang berdasi? Ya sebenarnya ya bisa dikatakan seperti kita nggak tahu ya. Kan yang tahu itu orang-orang yang atas gitu loh. Iya benar. Ya, Iya. Allah alam sih. Sebabnya kita Terlalu mengejar dunia sampai lupa akhirat kan kita. atau nah itu entah mau jadikan politik atau tidak ya itu Urusan mereka. Nah mungkin Kita sebagai rakyat kecil juga harus mengkritik lah, mengaspirasikan suara rakyat kita. Tapi nggak didengerin, Cok. Dia dengerin. tapi kalau nggak didengar buat apa? Iya, satu-satu ya. Dengerin doang. udah ya Kamera mungkin buat udah clear belum? Gue ada pembahasan baru nih. Menurut teman-teman nih, kan sekarang kan nggak ada zaman perang gitu loh. Sebenarnya kan ada dana anggaran 1,7 kuadriliun loh, bukan triliun. Buat pemerintah itu mengeluarkan anggaran 1,7 kuadriliun buat pertahanan Indonesia buat beli alutsista. Terus menurut teman-teman sebenarnya itu tuh dari menurut teman-teman bagus nggak sih? Gitu kan sebab kan nggak ada perang, nggak ada apa. Mendingan duit 1,7 kuadriliun buat masyarakat gitu. Ataupun buat kasih orang miskin lah, yang pengangguran lah. Bansos. Seperti itu. Menurut teman-teman relevan nggak sih daripada dimasukin anggaran buat alutsista kan? Mending lebih baik buat orang miskin seperti itu, buat bayar hutang Indonesia kan yang makin beribu-ribu triliun. Gitu. Gimana tanggapan teman-teman? Buat pamer. Uang sebanyak Izin apa ambil aja. alih boleh nggak nih? Iya, kepada Saudara Muhammad Syahid. Ya kan tadi kan pada Iya. bilang selama pandemi ini kan Indonesia kan kayak kerjasama gitu tuh sama orang luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan tuh uang keuntungan itu tuh masuknya kemana? Apalagi kan berita korupsi itu kan banyak selama pandemi. Orang-orang atasan itu tuh malahan yang mendapat keuntungan selama wabah COVID. Atasan siapa tuh? Ya mungkin pada tahulah anggota-anggota Anggota-anggota DPR gitu. Awas ada tukang bakso tuh. Duh. Hati-hati. Tukang bakso. Titisan Wiji Tukul, tenang Ada aja. hatinya. berani. Izin masuk tuh tentang pertanyaannya si Dava. Iya, Apakah nggak lebih bagusnya alat alutsista itu dananya untuk rakyat ya? Sebenarnya enggak sih. Seharusnya lebih bagus ya untuk pertahanan. Karena kan kalau pertahanan kita bagus, insya Allah semuanya juga ikut bagus kan. Tapi kan memang pertahanan kita udah bagus. Ini di-upgrade gitu loh, diperbaharui alutsistanya. Ya, Padahal kan Makanya dananya itu untuk upgrade Alat kan, itu Ivan, gitu. perlu ada peremajaan gitu kan. Jadi alat-alat yang lama itu yang udah nggak berfungsi baik ya harus diperbarui lagi. Dan untuk membeli alat yang baru itu perlu dana yang gede gitu. Apalagi ini kan ekspor dari luar negeri kan, alatnya bukan kita ciptain sendiri, kita beli dari negara orang lain gitu. Jadi pantas negara ngeluarin dana yang gede untuk pertahanan karena alatnya ini tuh mahal, bukan murah, bukan kaleng-kaleng lah gitu. Dan feedbacknya juga ke kita juga, feedbacknya ketika juga ke kita juga. Iya, sih. kepada Saudari Pojiah, silakan. Enggak ya. Kalau kata saya, yang untuk pertahanan tetap untuk pertahanan gitu loh. Maksudnya semua kan udah ada bagiannya masing-masing. Dan yang untuk ke masyarakat ya tetap ke masyarakat, yang untuk pertahanan tetap ke pertahanan. Karena kita nggak tahu kan apa yang bakal terjadi ke depan gitu. Nah lebih baik yang untuk pertahanan tuh tetap ada gitu. Jadi jangan sampai karena kita mikir zaman sekarang nggak ada peperangan, kita bisa sampai bikin apatis gitu loh, sampai nggak aware lagi gitu. Tuh. Izin masuk. Oke, silahkan. Iya, Ratu. Silakan. Kalau menurut saya sih sama Irfan, karena kan Indonesia juga kan luas. Letak geografinya itu kan banyak banget, ada laut, darat, udara, dan masih banyak ya kayak kecolongan-kecolongan keamanan kita itu masih banyak. Kayak
kecolongan ikan atau ada negara lain sub gitu. Karena kalau dananya itu dibuat pertahanan ya mungkin kan bisa meningkatkan lebih banyak kayak membeli alat-alat buat menjaga keamanan atau mungkin bisa menambah update gitu, update yang kayak tadi Irfan bilang gitu. Karena letak strategis Indonesia juga sih yang luas gitu kan. Kalau untuk rakyat mungkin kan ada dana-dana tersendirinya gitu loh. Jadi nggak bisa dicampurin. Nah, benar. Kalau alat kita bagus, militer kita kuat, negara kita makin terpandang sama negara lain gitu. Ya jadi nggak kalah sama negara lain gitu. Tentang dari masalah alatnya, kemampuan dari personalnya masing-masing, prajuritnya kan. Jadi lebih baik gitu kalau anggarannya dari negara itu sesuai pas lah gitu, cukup untuk pertahanan itu gitu. Oke, ini nggak ada yang kontroversi, nggak ada yang setuju gitu biar asik. TNI bersama rakyat kuat. Gaya-gayaan Hidup politik Indonesia. Aduh. dimasuk. Kalau biar dipandang berarti gaya-gayaan politik doang dong. Gimana, Miss? Kalau biar dipandang sama negara lain berarti cuma gaya-gayaan politik doang dong. Dipandang itu bukan maksudnya dari segi dia, tapi ditakutin negara lain. Jadi negara lain tuh nggak mau lah dia berbuat macam-macam sama negara kita karena dia udah tahu nih tentara kita nih kuat gitu kan, militer kita kuat, kita punya pertahanan yang kuat. Kalau kita ganggu ya habis lu gitu. Disegani gitu. Nah, itu Satu dia. untuk semua. Oke, terima kasih teman-teman, anggapannya kalian luar biasa. Iya, moderator, waktunya mungkin udah mendekati tahapan. Ya, kesimpulan gimana tuh, Pak Lili? Kesimpulan. Ya, kasih Inta, silakan di spin lagi. Udah mau habis. Waktu masih banyak. 10 menit lagi. Masih ada 10 menit lagi ya. Liri belum keluar dari kamar mandi itu, Liri. Ada. Yuk kita Tidur dari putar kamar lagi mandi. spinnya. Ada. Boleh izin bertanya nggak moderator? Silakan. Silakan Bocil. Iya, boleh. Jadi gini, bagaimana mewujudkan negara yang berintegritas melalui geostrategis dan manajemen pengelolaannya? Baik, dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan dari Saudari Risma? Bisa diulang nggak? Tanyanya berbobot. Bentar ya, saya ulang. Nih, bagaimana mewujudkan negara yang berintegritas melalui geostrategis dan manajemen pengelolaannya? Ya harus kelola dengan baik nih strategi sama caranya gitu kan. Kan geostrategis ini mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Pembangunan di sini bukan maksudnya infrastruktur, tapi mewujudkan pembangunan dari segi ideologi, sosialnya, politiknya, budayanya gitu kan, pertahanan sama keamanannya. Jadi untuk mewujudkannya, gimana tadi pertanyaannya, lupa. Ketik. Kayak mana pertanyaannya, lupa aku. Ini ya, saya ulang lagi. Bagaimana mewujudkan negara yang berintegritas melalui geostrategi dan manajemen pengelolaannya. Jadi bagaimana mewujudkan negara yang integritas. Oke. Melalui geostrategi. Bagaimana? Aku sudah jelas? Atau Saudari Risma boleh diketik aja itu di room chat.
Ayo teman-teman, masih ada waktu. Silahkan yang ingin menjawab. Tadi ada saudara siapa? Tadi Saudara kan Irfan. Ya. Gini dia pertanyaannya, negara yang berintegritas melalui geostrategis dan pengelolaan manajemennya. Integritas itu kan utuh gitu kan, apa nantinya lengkap ya. Caranya itu ya kita bersatu nih, sama-sama kita bareng-bareng kita wujudin nih cita-cita dari geostrategis ini kan. Cita-cita geostrategis ini mewujudkan cita-cita nasional, cita-cita pembangunan nasional kan. Nah ya, dari cita-cita pembangunan nasional ini dari segi ideologinya, politiknya, sosialnya, budayanya, pertahanannya, keamanannya harus sama-sama bareng-bareng nih kita sebagai rakyat kita jalanin sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah gitu. Jangan menyeleweng gitu. Kira-kira begitu sih. Setuju. Bersatu lah intinya mah ya. Ya, kita Bhinneka Tunggal Ika. jangan cuma Bersatu sama saling mengerti. Iya, tapi kita sebagai masyarakat juga tetap ngelakuinin peranan kita dan pemerintah melaksanakan tugasnya gitu biar dua-duanya sama-sama bekerja gitu. Biar seimbang. Pakat ya. Jadi jangan sepenuhnya disalahkan pemerintah mulu, kasihan. Iya, tapi udah capek ngurus negara. Izin nambahin ya. Pendapat gitu. Yang tadi pertanyaannya Risma ya. Langkah-langkahnya supaya kita menjadi integritas itu negara Indonesia yang berintegritas. Mungkin kita bisa ambil dari beberapa ya. Pertama dari beberapa tingkatan gitu loh. Yang pertama dari tingkatan nasional dulu mungkin ya. Yang pertama kan mungkin kita harus memperkokoh persatuan bangsa gitu kan dalam NKRI. Dengan caranya seperti apa gitu kan? Meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan. Lalu ada lagi meningkatkan pemahaman kita tentang geopolitik dan juga geostrategis gitu kan. Dalam mengutamakan persatuan bangsa gitu kan, keutuhan wilayah dan kepentingan nasional. Terus ada lagi dalam tingkat nasional ya. Terus memacu pembangunan nasional gitu kan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan juga ketidakadilan seperti itu. Lalu ada lagi kalau misalkan itu dalam tingkat nasional ya. Kalau misalkan tingkat daerah ataupun otonomi daerah kan tingkat daerah lah gitu. Ada beberapa seperti halnya pemerintah daerah kan otonominya harus berupaya keras gitu kan mewujudkan good governance gitu kan, seperti mengikis KKN yang mulai marak gitu kan. Lalu buat kita selaku anak bangsa gitu, tingkat khusus anak bangsa harusnya berpartisipasi gitu kan dalam menciptakan persatuan bangsa, ketahanan nasional, otonomi daerah. Dengan cara apa? Banyak kan, seperti kesadaran kita selaku anak bangsa meningkatkan semangat dalam berbangsa Indonesia gitu kan. Lalu kesadaran kita dalam membela negara gitu kan. Seperti halnya kan banyak oknum-oknum yang memecah belah kita gitu. Harusnya kita harus lebih mengkritisi mana yang bisa memecah belah bangsa Indonesia gitu kan. Oknum-oknum seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Bagaimana? Apa ada yang ingin menambahkan? Atau dari saudari Risma, apakah sudah paham tadi yang dijelaskan? Baik, terima kasih jawabannya teman-teman. Oke, ini karena waktunya tinggal 2 menit lagi, saya akhiri saja. Ya, alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapat melalui diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Mantap. Luarnya Komwan, dalamnya Rembang. Dan kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya balas dong. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Pas Minggu jalan-jalan. Dengan jalan sama aku. Buah semangka, buah kedong-dong. Cakep. Iya, buah-buahan. Sama-sama Pak Lili. Masak air. Masak air benar banget tuh. Udah. Pak Lili mau masak, mau ngomong kali. Pak Lili ingin menambahkan? Ya mungkin Pak Lili. Doa. Waktu dan tempat doa pimpin. Allah. Doa dan tempat.
Kami Mari kita persilahkan. baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Atubu ilaik. Closing besok. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa semuanya. besok. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak. Besok Malmi. Jangan lupa ya makalah tadi Islam. Jangan lupa besok pada datang. Iya, jangan lupa besok pada datang di acara Milad Pidikom. MD juara umum. MD juara umum. Ait, buat gue Ait. Jangan lupa Devo. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa makan. Habis JP nih. Jelas lah. Zahid super win apa big win nih? Epic Queen. Epic Queen. Coba Gila. linknya oper. Bagi dong berapa B nih? Berapa B? English is my second